Perkenalkan, nama aku Kak Caca. Nah, Kak Caca sekarang mau ngajak adik-adik buat jalan-jalan bareng. Ada yang udah dikasih tahu belum kita mau jalan-jalan kemana? Kalau ada yang bisa nebak jalan-jalan ke Tani Kota sama Cimory Dairyland, berarti adik-adik benar. Nah, sekarang Kak Caca mau ngajak adik-adik buat siap-siap. Dalam hitungan 3, kita berangkat ke Tani Kota dan Cimory Dairyland. Oke? 1, 2, 3. Adik-adik, sekarang Kak Caca udah sampai di tempat tujuan kita yang pertama, yaitu di Tani Kota. Nah, bentar lagi Kak Caca mau ngajakin adik-adik jalan-jalan bareng sama teman Kak Caca, yaitu Kak Yadi. Halo Kak Yadi. Nah, sekarang Kak Yadi udah ada di samping kakak. Berarti adik-adik udah siap-siap untuk jalan-jalan sama Kak Yadi. Tuh, harus sudah siap ya. Oke, yuk kita jalan bareng Kak Yadi. Oke. Halo adik, selamat datang di Tani Kota. Hari ini kita akan melakukan perjalanan karena kita akan belajar juga untuk menjadi petani dan belajar juga untuk jadi petualang. Kayak sebelum kita jadi petani, kita akan berpetualang dulu karena kita akan masuk ke dalam hutan sebelah sana. Hutannya itu hutan yang ada di Tani Kota, cukup asri karena banyak pepohonan di sana dan sangat segar udaranya. Oke, untuk itu kita langsung aja kita ke hutannya. Ini perjalanannya juga lumayan sampai ke hutan. Selama perjalanan ini sebelum ke hutan ada juga beberapa tumbuhan dan tanaman-tanaman di sini yang berada di Tani Kota. Di sini Tani Kota itu adalah lahan atau pertanian organik. Jadi sini sayuran-sayurannya organik, tidak menggunakan pestisida pabrik. Dari sini menggunakan bahan-bahan alami untuk pupuknya atau komposnya sendiri. Yuk kita lanjut aja sambil ke area sana, ke hutan Kaliandra di sini. Di sini namanya hutan Kaliandra karena tumbuhan-tumbuhannya atau pohon-pohonnya banyak kaliandra. Kaliandra ini sendiri itu bisa dikasih makan untuk domba, daunnya yang warna-warna hijau. Dan ada bunga-bunganya yang warna putih, yang warna pink juga, itu bisa dijadikan untuk makannya lebah. Ya, nanti kita bisa lihat juga di sana. Di sini kemarin sudah hujan, jadi udaranya makin sejuk sekali di sini ya. Terus jalannya juga agak-agak becek, tapi ya namanya juga kita petualang, kita harus sudah siap dengan segala kondisi ya, teman-teman. Nah di sini, nih ada pohon-pohon kaliandranya. Di sini ada pohon-pohon kaliandranya. Di hutan nanti akan lebih banyak lagi. Ini hanya contoh-contohnya aja. Ada juga bambu kuning atau haur kuning. Jadi bermacam jenis bambu juga ada di sini ya. Selain sayuran, selain kaliandra, ada juga tumbuhan-tumbuhan yang lainnya seperti itu. Nah ini perjalanan juga masih agak lumayan lama ya, sekitar 2 hari 2 malam. Wah itu terlalu lama. Kita masih berjalan ke sebelah sana. Sebelum masuk hutan, ini areanya seperti ini. Ini bisa dijadikan lahan juga untuk berkuda biasanya. Kalau hari Minggu, hari libur-libur itu biasanya area berkuda, dan
Di sini juga ada area memanah juga. Jadi ini bisa berkuda dan plus memanah. Tadi ada bantalan memanahnya di sebelah sana. Area camping juga ini bisa nih. Ada lahan di sebelah kanan kakak, nanti kita lihat ya teman-teman. Nah, ini ada lahannya. Ini bisa dijadikan buat camping, buat panahan juga. Di sini seru sekali karena alamnya masih terlihat asli. Walaupun kita berada di tengah kota gitu ya. Kalau lihat di ujung sebelah sana, nanti kita lihat ya di ujung sebelah sana itu gedung-gedung, kelihatan gedung-gedung yang berada di kotanya itu sendiri. Inilah lahan di sini yang masih asri, yang masih punya hutan. Nah, sebentar lagi kita akan masuk nih ke dalam hutannya ya, teman-teman. Kita akan masuk ke dalam hutannya. Ini sudah mulai, rumput-rumputnya sudah mulai tinggi, rumputnya sudah mulai tinggi. Nih jalannya sudah mulai agak tertutup ya, seperti ini. Ini kita akan masuk ke dalam hutannya. Nih, ini ada hutan kaliandranya sendiri ini adik-adik. Nih, hutan kaliandranya. Ini yang nanti kita akan masuk ke dalam hutannya. Dan di sini menjadikan seperti yang kakak bilang tadi untuk makannya hewan. Ya, daunnya yang ini, yang hijau ini. Daunnya yang hijau ini untuk makan domba. Nanti kita akan kasih makan domba. Ada juga yang bunganya warna pink. Kita lihat di sini. Nah, ini yang warna merah, yang warna pink. Ada di atas sini. Ini dijadikan untuk makanannya lebah. Biasanya lebah akan hinggap di sini. Nah, ini selain daunnya yang warna hijau ini untuk makannya domba tadi, ini ada yang warnanya merah ini. Ada kuningnya juga, ini bunganya. Ini biasanya diambil sama lebah untuk dijadikan madu, seperti itu ya. Ini yang kuning-kuning ini kalau kakak tarik ini akan kelihatan di tangan akan copot. Nah, ini ada kan dijadikan serbuk sarinya ini akan dijadikan biopolen dan akan dijadikan madu oleh si lebah. Jadi lebah-lebah di sini menghasilkan dengan sari-sari dari pohon kaliandra ini. Sangat bagus sekali untuk kesehatan. Seperti itu. Ya, kita lanjut, kita akan masuk lagi ke dalam hutannya. Ini sudah mulai makin padat dalam hutan sini. Di bawah juga karena kemarin hujan main lebat jadi makin basah nih daun-daun di sini atau rumput-rumput di sini. Nah, di sini banyak sekali. Nah, di sini juga ada obat atau tanaman obat alami. Ini buat kalau misalkan adik jalan ke sini terus tangannya luka, tinggal pakaikan saja ini pohon seperti ini, atau bunga atau daun seperti ini. Biasanya di sini daun babadotan namanya, atau enggak daun ketamblag. Ini bisa seperti ini dan digosok-gosok ya adik-adik ya. Jadi aman sekali di sini, semuanya juga serba organik atau serba alami. Jadi kita selain belajar untuk menjadi petani, kita juga belajar untuk jadi petualang. Petualang sejati itu segala apapun yang di hutan itu bisa dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan kita. Yang penting satu, tidak boleh buang sampah sembarangan ya. Harus jaga hutan kita biar asri semuanya. Jangan meninggalkan apapun kecuali jejak kaki saat masuk ke dalam hutan ya. Dan jangan mengambil apapun kecuali foto. Seperti itu. Ya, kita masuk nih, sudah mulai nih. Kita sudah mulai masuk ke dalam hutan. Ini ada gerbangnya, ada lorongnya. Kita akan mulai masuk. Nih, di sini. Nah, ini masih ada area terbuka ya. Tapi saat udah masuk udah mulai agak tertutup nih areanya. Nah, seperti ini lorongnya. Lorong ini atau ucapan selamat datang di hutan Tani Kota. Nah, sudah mulai kedengaran nih ada suara-suara burung di sini. Nah, seperti ini hutannya, hutan dari Tani Kota. Hutan kaliandranya banyak sekali pohon-pohon kaliandra di sini. Jadi selain dimanfaatkan daunnya yang warna hijau tadi untuk makanan ternak, selain juga dimanfaatkan oleh lebah untuk membuat madu atau mengambil madu. Di sini pohonnya ini bisa dipergunakan untuk membuat arang. Arang itu nanti bisa membakar ikan ya, seperti itu. Ini bahannya bagus sekali pohon ini untuk pembuatan arang ya. Nah, di sini juga ada nih kayak tirai-tirai seperti ini. Ini bukan tirai-tirai buat di kamar ya adik-adik, tapi ini adalah akar gantung. Ini pohon yang dia hidupnya menggantung dari pohon yang lain. Seperti ini. Ini kalau yang di film itu kayak film Tarzan ya, bisa bergelantungan ya di sini. Oke, di sini juga banyak hewan-hewan. Nanti kalau adik-adik bisa lihat ya, ada kupu-kupu juga di sini. Banyak sekali. Nah, lihat nih, ini makin banyak nih tirai-tirainya. Kakak akan masuk ke sini ya biar bisa. Saat adik-adik ke sini nih, ini bisa bermain di sini, di dalam sini, bisa foto-foto manja di sini juga ya. Nih lihat. Yang penting jangan dibawa ke rumah ya. Kalau dibawa ke rumah nanti akan layu, kasihan ya. Biarkan dia hidup seperti ini.
Baik lagi, tadi kakak bilang di sini banyak hewan-hewan selain tadi ada lebah, ada juga kupu-kupu ya, dan juga kita akan lihat domba. Di sini masih banyak lagi hewannya. Ada juga hewan yang suka menghisap darah juga, ada nyamuk juga di sini ya. Tapi aman semuanya, tidak ada hewan yang berbahaya. Nah, kita akan masuk sini terus. Adik-adik sudah mulai kedengaran nih suara air. Kita akan lihat air di sini. Ada sungai di sini. Ada sungai. Nah, sungainya itu beradanya di ujung sebelah sana. Nanti adik-adik bisa lihat juga sungai yang ada di area Tani Kota. Nah, ini dia sungainya. Sungainya itu warnanya tidak jernih ya, tapi warnanya agak kecoklatan. Nah, kenapa seperti itu adik-adik? Karena airnya ini sudah tercemar ya. Jadi kakak seperti ini, biar adik-adik saat bermain kemanapun, saat bermain ke dalam hutan, saat bermain ke area tepi sungai, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Saat membuang sampah sembarangan, airnya akan seperti itu, akan kotor dan sangat merugikan sekali untuk orang-orang yang membutuhkan air. Buat para petani juga sangat merugikan sekali, karena airnya menjadi kotor dan tidak jernih, tidak sehat juga buat diminum, apalagi bapak petani itu membutuhkan itu buat menyiram sayuran. Masa air yang kotor dipakai buat menyiram sayuran, sayurannya dimakan sama dari kan nggak enak ya. Selain ada sungai juga, di sini namanya sungainya Sungai Cikapundung. Alirannya menuju ke teras Cikapundung. Di ujung sananya ada Curug Dago ya. Selain hutan, sungai, kakak juga punya pohon nih. Pohon yang bisa, atau adik-adik pasti tahu lah. Ini adanya biasanya suka pas bulan puasa ya. Bentuknya seperti ini, bulat, tapi bukan korma ya. Bukan korma ya. Nih lihat, di ujung sebelah sana ini banyak nih. Nah, ini pohonnya nih. Pohonnya ada warna kuning, ada warna hijau, bulat-bulat ya, seperti korma, tapi bukan korma. Ini adalah buah yang suka ada di apa? Kalau makanan pas buka puasa tuh yang enak, kolak. Iya betul, kolak. Ini buah kolang kaling ya. Ini pohonnya seperti ini, ada rambutnya juga. Ada rambut juga yang warna hitam ya. Ada rambutnya warna hitam dan ada bambu. Kelihatan bambunya adik-adik yang warna kuning itu, kenapa ada bambu? Nah, biasanya kenapa ada bambu seperti itu? Sama bapak petani sengaja dipasang. Kenapa sengaja dipasang? Biar bapak petani bisa naik ke atas pohon itu untuk mengambil kolang kalingnya. Kalau nggak pakai bambu itu, bapak petani nih harus naik ke pohonnya, naik seperti ini. Dia akan kesakitan, tangannya akan rusak oleh rambut-rambut itu, karena rambut-rambutnya itu tajam sekali ya. Jadi pohon aren ini selain diambil guranya, air yang di atasnya tuh air niranya bisa diambil buat gula merah. Buahnya juga bisa dijadikan kolang kaling. Terus rambutnya ini bisa dijadikan injuk buat atap rumah. Dan dari daunnya ini bisa dijadikan sapu lidi. Banyak sekali manfaatnya adik-adik ya. Seperti yang di sini kita lihat juga, di sana juga masih ada, tapi tidak berbuah. Buahnya ini biasanya dipanennya pas mau bulan puasa biasanya, karena lebih banyak membutuhkan orang-orang itu mengkonsumsi kolang kaling. Seperti itu adik-adik ya. Nah adik-adik, setelah kita lihat nih tadi pohon kolang kaling, kita akan lanjut lagi ke sebelah sana. Di sana masih banyak pohon-pohon atau buah-buahan juga yang ada di Tani Kota. Kita lanjut, kita ke sebelah sana sambil mengikuti arus sungai nih, bisa dilihat ya. Kita mengikuti terus sampai ke ujung sebelah sana. Nah di sini juga nih bisa dilihat kalau ini ya adik-adik, di atas tuh kayak ada melon kecil, tapi bukan melon kalau di sini ya. Biasanya buah-buahnya juga suka ada di pohon ini. Ini namanya putri ikat. Putri ikat itu kayak buah tapi nggak kita bisa makan ya. Ini buahnya ada di atas. Nah selain tumbuh-tumbuhan tadi, ada juga nih yang kakak bilang ada bambu. Ada bambu. Nah bambu tadi yang di sebelah sana itu warnanya kuning, atau bambu haur kuning. Nah di sini ada bambu hijau. Nah lihat seperti ini, dalam satu rumpun bambu hijau ini bisa menghasilkan air 1-3 liter seharinya. Dan bambu ini bagus sekali kalau ditanam di lereng seperti ini, karena biar tidak longsor tanahnya ya. Jadi diikat tanahnya oleh bambu-bambu ini. Kita lanjut lagi sambil kakak jelaskan, nih ada bambu,
ada kolang-kaling di sini, ada putri ikat ya. Kita masih lanjut, perjalanan kita masih lumayan untuk menyusuri hutan ini, hutan tani kota ini. Seperti ini terus. Nah, ada bambu juga di sebelah sini dan ada, mungkin adik-adik sudah tahu nih, udah familiar ya dengan pohon ini. Pohon ini adalah seperti ini. Sudah tahu mungkin adik-adik ya, ini pohon apa? Ini pohon pisang ya. Pohon pisang ini yang hidupnya berkoloni atau berkeluarga seperti ini. Di mana dalam satu keluarga itu ada yang namanya ayah, ibu, kakak, dan adik ya. Kita bisa dilihat nih, yang mana sih ayahnya, yang mana ibunya. Kita lihat yang paling gedenya yang mana, ini sudah tumbang. Berarti ini sudah gak bisa dijadiin ayah karena pisangnya udah dipanen. Nah, kita berubah nih ke sini, ayahnya. Yang tadinya ibu akan berubah menjadi ayah. Nah, ibunya yang mana Kak? Kalau ini udah berubah jadi ayah. Nah, kita cari lagi di sebelah sini. Mana lagi? Sebelah sini. Ada nih. Ini yang menjadi ibunya. Dan adik-adik dan anak-anaknya di sini. Ini yang bayi-bayinya nih ada di sini ya. Nah, yang kakak perjelas lagi, kenapa di sini banyak sekali Kak? Kita nggak dibuang aja sisa-sisanya. Nah, kenapa seperti ini? Karena biar tumbuhnya bergantian. Saat yang satu sudah dipanen, pisangnya kita bisa dibawa pulang atau dibawa ke pasar. Ini pohon pisangnya ini untuk dijadikan makanan ternak ya, seperti sapi, domba, dan bisa dijadikan juga pupuk kompos. Jadi banyak sekali manfaatnya. Kalau ini cuma satu, saat ini sudah ditebang, udah habis semuanya ya, tidak ada berkelanjutan. Kita lanjut lagi adik-adik, kita lanjut lagi. Kita masih berjalan menyusuri hutan tani kota dan sungai Cikapundung. Nah, di sini juga nih ada pohon nangka atau buah nangka. Nah, di sini adik-adik pernah makan buah nangka? Rasanya gimana? Manis kan? Nah, ini pohonnya seperti ini. Mungkin adik-adik cuma lihat buahnya aja. Ini pohonnya nih. Ini nangkanya. Ini nangkanya yang masih kecil. Ini nangkanya yang masih kecil. Biasanya kalau ini udah mulai gede dan bisa dipanen seperti itu. Tapi kalaupun nggak dipanen, sengaja kita biarkan. Kenapa sengaja kita biarkan? Biar menjadi pupuk alami nih. Ada nangkanya yang jatuh atau membusuk seperti ini. Kita biarkan seperti ini nangkanya, karena ini bisa menjadi pupuk alami buat pohon nangkanya sendiri dan bisa menjadi makanan buat hewan yang ada di bawah seperti semut dan yang lain-lainnya. Kita simpan lagi di sini, jangan buang kemana saja, biarkan dia menjadi pupuk alami. Yuk kita lanjut. Nah, di sini di pinggir nangka itu ada pohon salak atau pohon buah salak. Nah, ini pohon buah salak seperti ini. Salaknya itu beradanya di sana karena di sini banyak duri-durinya. Ya, pohon salak itu punya senjatanya, punya duri-durinya. Nah, salaknya itu ada di sana, tapi ini belum berbuah ya, belum waktunya berbuah. Yuk kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi. Ini masih pohon nangka juga di sini banyak, dan ada pohon campoleh di sini, atau nama ininya apa ya, kakak lupa lagi, tapi ini namanya pohon campoleh. Nah, seperti ini buah campolehnya, ini yang udah mulai busuknya. Sengaja seperti ini dibiarkan karena ini untuk makanan tupai seperti itu, dan bisa dimakan juga oleh manusia sebetulnya ya, dan rasanya manis. Ini bijinya kita biarkan seperti ini, kita simpan seperti ini, dan dia akan tumbuh lagi nantinya. Ini buahnya nih yang udah jatuh dari atas, sudah mulai membusuk. Biasanya dimakan lagi oleh hewan-hewan yang ada di bawah. Bijinya akan tumbuh lagi untuk tanaman yang barunya ya. Adik-adik siapa yang tahu senjatanya bambu apa? Tapi bukan bambu runcing ya. Kalau bambu runcing itu senjatanya pada zaman penjajahan ya. Itu sama orang-orang Indonesia dipakai ya. Nah, kita lihat nih ada senjatanya bambu di sebelah sini biar kita kelihatan ya adik-adik. Karena kalau dari saya di pohon bambu sebelah sana tidak terlalu kelihatan senjatanya. Nah, di sebelah sini lebih kelihatan si bambu punya senjatanya. Dia untuk bertahan diri atau biar tidak diganggu sebetulnya. Nah, ini bisa kelihatan adik-adik. Kakak akan lihat di sini ada ininya, biar tidak terkena tangan. Tapi saat terkena tangan itu akan terasa panas dan gatal. Nih, yang warna hitam ini, lihat yang warna hitam ini bulu-bulu halusnya ini adalah senjatanya bambu ya. Ini bulu-bulu halus ini. Jadi adik-adik sangat masuk ke area yang ada bambunya. Ingat, tangan kita jangan
megang-megang sembarangan, takutnya terkena duri-durinya atau bulu-bulu halus ini. Rasanya gatal dan panas. Tapi kalaupun terkena dengan kulit kita atau tangan kita, jangan takut adik-adik. Obatnya satu aja, cukup digosok-gosokkan aja ke rambut, nanti akan hilang. Kan rambutnya akan gatal? Enggak, rambutnya tidak akan gatal ya. Kalau terkena sama kaki gimana kak? Masa harus pakai rambut orang lain, kan nggak sopan ya. Nah, bisa tadi adik-adik lihat yang tumbuhan atau pohon yang ada rambutnya tuh, yang pohon kolang-kaling tadi, itu bisa dipakai digosok-gosokkan ke kaki kita ya. Seperti ini. Jadi hati-hati, sekali lagi kak bilang, saat masuk ke dalam hutan ada area bambu. Di sini banyak pohon-pohon atau duri-duri halusnya ya, seperti ini. Ini sangat gatal sekali. Terus dari sini kita lanjut lagi. Nah, udah mulai kedengaran nih suara air terjunnya. Air terjun yang ada di Tani Kota. Sudah mulai kedengaran gemericik-gemericiknya ya. Nah, sebelah kanan kita nih udah kelihatan air terjunnya. Mungkin masih terhalang ya dengan pohon-pohon kaliandra, tapi bisa dilihat sama adik-adik, bisa didengar juga di sini ada air terjunnya. Air terjunnya mini, tapi lumayan bagus juga ya. Di sana masih ada satu lagi, kita masih sambil berjalan, sambil lihat lagi. Ini baru yang ke satu, ada yang kedua. Yang kedua ada di sebelah sana. Ini kelihatan ada air terjun, tapi tidak terlalu jelas karena masih terhalang oleh pohon kaliandra ya. Hati-hati, di sini licin juga jalannya, karena di sini alami sekali. Lihat, kakak juga pakai boot seperti ini, karena kita akan masuk ke dalam hutan dan kebun nantinya ya. Tapi adik-adik kalaupun tidak punya boot, pakai sepatu biasa juga aman di sini ya. Nih lihat jalannya seperti ini, masih banyak pupuk-pupuk humus atau pupuk-pupuk alami ini yang dihasilkan dari tanaman-tanaman pohon seperti ini. Nah, ini pohon pisang yang ada pisangnya nih. Yang ada pisangnya bisa kelihatan adik-adik ya. Di ujung sana tuh ada pohon pisangnya. Oke, masih warna hijau, belum matang. Dan di sini juga satu rumpun masih berkeluarga, masih berkoloni. Nah, di sini yang kedua nih, air terjun yang kedua. Ini lebih tinggi lagi. Air terjun kedua ini lebih tinggi lagi. Kelihatan sama adik-adik ya. Jadi kita bisa menikmatin area hutan dan area air terjunnya. Air terjun sebelah sini. Ini satu air terjunnya, yang sebelah sana air terjun dua ya. Adik-adik, sebentar lagi kita akan keluar dari hutan ini. Adik-adik hari ini sudah menjadi petualang dan akan menjadi petani. Karena sudah keluar dari hutan ini akan menjadi seorang petani. Kita komplit di sini ya, jadi petualang dan jadi petani. Kedengaran nih, makin bisik ya suara airnya, karena di sini tinggi sekali air terjunnya ketimbang yang tadi itu ya. Ayo, masih kita berjalan di sini, masih tetap hati-hati. Ingat adik-adik, kalau ke sini hati-hati ya. Jangan terlalu ke sebelah kanan atau ke dekat air terjunnya, bahaya karena licin. Apalagi sudah hujan. Masih kita berjalan, sebentar lagi kita akan keluar dari hutan ini. Seperti kakak bilang tadi, banyak hewan-hewan di sini ya. Selain ada kupu-kupu, ada burung, ada nyamuk juga, ada juga belalang-belalang seperti ini. Apakah ular ada? Mungkin aja ular ada, karena ini hutan, ada sungainya juga, tapi aman buat adik-adik. Ular tidak akan selalu menampakkan ke manusia ya. Jadi aman, saat kedengar suara kaki berjalan, kalaupun ada ular dia akan pergi dengan sendirinya, seperti itu. Apalagi ular-ular di area sini, kalaupun ada ular kebun yang masih kecil, bukan ular king cobra seperti itu ya. Ya, mana sini sebentar lagi kita akan keluar, kita akan menjadi petani ya. Ini ada jembatan, hati-hati. Nah, di sini ada bambu. Adik-adik ingat sekali lagi, saat pegang bambu jangan didorong seperti ini tangannya, takutnya luka seperti yang kakak bilang tadi, ada senjata bambunya. Cukup pegangnya seperti ini, lepas biar jatuh. Kita masih jalan. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan keluar dari hutannya. Ini sudah mulai di ujung dari hutan Tani Kota. Nanti kita akan lihat dulu hewan yang menghasilkan madu seperti kakak tadi bilang ya. Kita akan jalan di sini, ikutin kakak terus. Kita akan masuk ke sini. Di sini lebahnya baik, tidak akan menyengat kita
Karena di sini jenisnya jenis trigona yang kecil seperti semut, agak besar sedikit, cuma bersayap ya. Kalau yang menyangka kita yang mana kah? Yang ujungnya atau ekornya itu badan belakangnya belang ya, atau apis cerana namanya. Nah di sini kita lihat ada rumah lebahnya. Nah, selamat datang di rumah lebah. Lihat adik-adik, di sini banyak kotak-kotak seperti ini. Di dalamnya itu bukan kotak amal ya sebetulnya, tapi ini lebah-lebah trigona yang keluar masuk untuk mencari nektar-nektar bunga dan dijadikan untuk madu. Nah, lihat nih, di sini udah mulai keluar lebah-lebahnya kecil tuh, pada berterbangan di sini. Ini apalagi di sini makin bergelonyok. Nah, lebah ingat ya, lebah itu dia punya ratu, punya lebah penjaga dan lebah pekerja. Lebah ratu tugasnya dia melahirkan lebah-lebah muda lainnya. Lebah pekerja tugasnya untuk mencari nektar-nektar bunga sekeliling kita, makanya ditanamin bunga. Lebah penjaga dia berkeliling di sini. Yang berterbangan di sini adalah lebah-lebah penjaga. Dia mengira kita adalah pengganggunya, ya. Makanya di sini lebah-lebah penjaganya berterbangan di sini, memastikan areanya atau teritorialnya aman. Seperti itu ya. Nih, kalau bisa kita lihat di sini. Nah, kelihatan sarangnya mungkin nanti kita lihat yang sebelah sana karena ini tertutup ya adik-adik. Nanti kita akan lihat yang terbukanya karena kita akan lihat juga sarangnya seperti apa, lebahnya seperti apa ya, seperti itu. Adik-adik, ini sarang lebah trigona. Ini di luar sarangnya ini ada madunya nih yang warna hitam. Di dalam sini kalau kita buka, cuma ini nggak terlalu kelihatan adik-adik ya. Tertutup. Ini madunya banyak sekali sampai ke atas sini, kelihatan hitam-hitam ya adik-adik ya. Ini sudah siap panen. Dan di lubang atau di sarang trigona ini hanya ada satu lubang. Saat kita bikin lagi, misalkan nih kakak bikin lagi di sampingnya seperti ini atau nggak di belakangnya, itu akan ditutup sama lebahnya karena dia hanya punya satu lubang untuk keluar masuknya. Nah di sini bunganya nih lagi dihisap nih sama lebah-lebah nih untuk dijadikan. Nah ini biopolennya itu disimpan di kaki lebahnya, kelihatan di sini ada lebahnya juga. Habis dari sini nih kita lihat di sini ada sarang lebahnya atau kotak-kotak lebahnya yang tadi kita lihat awal ya. Kita akan lihat dalamnya seperti apa. Kita lihat sarang lebahnya itu seperti apa. Ini aman, bisa diambil seperti ini karena si lebahnya tidak menyengat kita ya. Tapi harus hati-hati jangan sampai terjatuh, kasihan si lebah yang ada di dalamnya. Nah lihat sekelilingnya ini lubangnya cuma ada satu adik-adik ya. Kelilingnya lagi nggak ada nih, cuma seperti ini, cuma satu aja si lubangnya ini. Nah kita buka nih, tutupnya seperti ini. Boleh bantu kakak ya, seperti ini bantunya. Bim salah, Bim jadi apa? Prok ya. Nanti kita buka ya. 1, 2, 3. Nah ini sarang lebahnya kecil-kecil di dalam. Nah ini si madu itu beradanya di sini. Kelihatan madunya yang warna hitamnya ini, dan ini lebah-lebahnya nih seperti semut kecilnya. Kelihatan yang tadi yang ngambil bunga-bunga di sana akan dimasuk ke sini ke lubang ini, lalu disimpan sari-sarinya di sini nih, sari-sari bunga yang tadi ya. Ratunya ada di mana? Ratunya nih ada di bawah sini, di dalam sini, karena dia tugasnya untuk melahirkan madu, melahirkan anak-anakan baru atau lebah-lebah baru. Lebah pekerja seperti kakak bilang tadi tugasnya mencari dari bunga-bunga nektar atau sari-sari bunga atau nektar bunga, dan diambil di sini untuk memberi makan lebah-lebah baru dan dijadikan madu sisanya ya. Lebah penjaga di sini berkeliling nih di depan kakak karena sarangnya diambil sama kakak seperti ini. Kakak udah dianggap sebagai pengganggu oleh lebah itu sendiri ya. Untuk itu kita tutup lagi karena kita akan simpan kembali lebahnya. Biarkan dia masuk seperti semula lagi. Yang tadinya di luar ya. Kita simpan. Sip seperti ini. Apakah lebahnya akan tertukar rumahnya? Tidak ya. Lebah yang tadinya keluar dari sini dia akan masuk lagi ke sini. Tadinya keluar dari box yang ini dia akan masuk lagi. Tidak akan bercampur sama yang lainnya ya. Karena udah per koloni seperti itu. Ini bisa kita lihat adik-adik. Nih sudah mulai masuk nih lebah-lebahnya ya. Baik adik-adik, setelah kita dari lebah trigona ini atau rumah lebah ini, kita hari ini atau kita lanjut ke area
kebun karena kita akan menjadi petani ya. Sudah jadi tadi kita di dalam hutan, sudah lihat lebah juga, kita akan mulai panen dan semacamnya ya. Kita akan jadi petani. Oke adik-adik, kita maju lagi, kita jalan lagi, kita menuju ke kebun pertanian. Kita lanjut sebelah sini. Baik adik-adik, tadi sudah kita jadi petualang, sudah lihat juga lebah. Nah, sekarang kita akan masuk ke pertaniannya atau ke lahan pertanian. Kita akan jadi petani ya, kita akan jadi petani kecil nih. Nah, di sini ada beberapa sayuran juga. Di sini juga di sebelah kiri kakak juga nih ada sawah yang sudah dipanen sama bapak petani. Nah, di atas sawah juga ini ada sayuran-sayurannya. Kita akan masuk di sebelah sini. Di sini ada beberapa jenis sayuran nih. Sebelum kita nanti atau kakak jelaskan, di sini ada daun kemangi. Daun kemangi ini harum, enak sekali buat dimakan atau bikin lalapan. Selain daun kemangi juga di sini ada kacang merah. Adik-adik suka kacang merah? Karena kacang merah mengandung vitamin E, bagus sekali buat kulit ya. Jadi harus suka kacang merah. Ini kacang merah yang sudah jadi, ini yang belum ya. Dan kacang merah juga di sini ada sayuran nih, ada pakcoy. Selain pakcoy juga ada sosin, ada jagung juga di sini. Di sini satu lahan ini bisa bermacam jenis sayuran. Ada juga yang satu bedengannya ini namanya bedengan. Satu bedengan ini ada beberapa jenis sayuran, itu namanya tupang sari ya. Jadi dalam satu lahan bisa ditanam satu atau dua jenis sayuran. Selain sayuran juga nih ada juga beet. Beet ini termasuk sayuran juga, ini bagus sekali buat darah kita ya biasanya. Ini beet nih di dalam bulat. Ini kalau kita bisa lihat. Oh ini belum ada beetnya ya. Ada juga selada, yang hijau ini ada selada. Ada juga di sini ubi. Nah ini ubi, ini daunnya, ini daun ubinya, tapi ubinya ada di dalam ya. Jadi di sini macam-macam sekali sayuran dan banyak juga selain sayuran ada juga ubinya. Nah sama bapak petani, si lahan ini sebelum ditanami sayuran, ini akan dicangkul dulu. Si tanah ini dicangkul dulu, tanahnya dicangkul dulu. Kenapa dicangkul dulu? Biar tanahnya gembur. Saat tanahnya gembur, usul haranya bagus, ditanamin sayurannya juga bagus. Setelah dicangkul dan dikasih pupuk, nanti kita lihat pupuk komposnya ya. Kasih pupuk, lalu ditanamin sayuran seperti ini, dikasih bedengan seperti ini. Kenapa harus dikasih bedengan seperti ini? Biar kita bisa jalannya enak, gak menginjak tanaman seperti ini ya. Ada bedengan-bedengan seperti ini. Nah selain itu juga di sini adik-adik, jadi lihat nih di area sini ini ada untuk menyiram. Ini untuk menyiram sama bapak petani, nanti dimasukkan selangnya yang sudah berisi air. Ini akan muter di sini. Ini namanya sprinkle. Ini airnya nanti seperti air hujan. Kebetulan ini lagi hujan, jadi udaranya seperti ini, tapi sejuk sekali. Nah kalau belum ada hujan sama bapak petani, menyiramnya menggunakan sprinkle ini akan muter seperti ini. Airnya akan keluar seperti air hujan dan akan menyiram lahan ini seperti itu. Sayurannya juga bermacam-macam di sini. Selain beet, selain kacang merah, ada juga pakcoy, selada, ada juga wortel. Adik-adik suka wortel? Bagus kalau suka wortel, karena wortel mengandung vitamin C. Betul sekali. Drum seperti ini dalamnya adalah pupuk organik, pupuk cair biasanya yang terbuat dari kotoran hewan ditambah rumput-rumput ataupun sayuran-sayuran yang sudah membusuk biasanya. Nah ini dalamnya seperti ini disebutnya kalau sama kita itu namanya mall. Mall itu bukan tempat buat kita belanja loh ya. Mall di sini adalah mikroorganisme lokal, karena di sini sayurannya sayuran organik. Jadi obatnya juga harus obat organiknya. Terbuatnya dari apa aja? Seperti tadi kakak bilang, ada kotoran hewan, ada sayuran yang sudah busuk, ada rumput-rumput. Biasanya juga ditambah juga air cucian beras. Ada juga air gula. Yang lebih bagus juga bisa ditambah dengan Yakult. Tapi ini harus disensor ya, itu menyebutkan merek ya. Yuk kita jalan lagi. Sama di sini juga, ini sini juga. Nah, disiram sama bapak petani ke sini. Nah, ini wortel. Wortel adanya di sini. Ini wortelnya tinggi-tinggi daunnya, tapi kita lihat dalamnya seperti apa. Nah, ini wortelnya masih berkisar 2 bulan.
belum bisa dipanen, kita tunggu sampai 3 bulan biasanya kalau wortel itu ya. Ya 3 bulan itu sudah bisa dipanen dan hasil wortelnya itu akan lebih panjang lagi. Nah kalau wortel sendiri saat kita mencangkul harus lebih dalam karena wortel itu tumbuhnya terus seperti ini, bisa mencapai 1 jengkal tangan kakak seperti ini, baru setengahnya sedikit lagi ya seperti itu. Nah kita juga akan lihat beberapa tumbuhan di sebelah sana atau sayuran di sebelah sana karena di sini luas sekali lahannya. Nah kalau ini pepaya sayur, ini beda dengan pepaya buah yang tadi kita lihat di sebelah sana. Ini pepaya sayur, kita diambil daunnya ini dan dijadikan atau dimasak untuk jadi sayuran ya seperti itu. Masaknya seperti apa? Bisa dioseng, bisa dikecek, bisa disayur juga ya. Nah selain itu juga di sini ada yang namanya nih kalau sereh. Adik-adik pasti tahu sereh. Ini kalau digosok-gosok seperti ini akan harum biasanya. Tapi kalau ini tidak harum, yang di sebelah sana itu ada sereh wanginya yang sebelah sana harum. Ini kalau sudah digosok-gosok seperti ini, kalau tangan kita gatal, ini bisa menjadikan obat gatal. Kalau misalkan kita masuk ke dalam hutan, terkena gigit dari nyamuk, ini bisa menjadikan obat dari gatal itu sendiri. Nah, di sini banyak juga teman-teman. Di sini ada Lorenzo juga. Sayurannya, ada pagoda juga, banyak sekali di sini. Yang di sebelah sana ada kacang panjang ataupun kacang bunting, ada di sebelah sana. Ini luas sekali teman-teman, kita lihat lagi sayuran-sayurannya di sini. Nah di sini di sebelah kanan kita ada labu siam. Sebelah sana ini labunya kelihatan menggantung ya teman-teman ya. Nah labu itu harus pakai kayu biar tumbuhnya itu di atas. Ini kalau ini jagungnya jagung manis. Selain ada jagung seperti kakak tadi bilang, di sini menggunakan sistem menanam tumpang sari. Selain jagung juga ada bawang. Lihat di sini ada bawang daun. Di sini tomat dengan bawang daun. Nah ini sistem menanam dengan menggunakan sistem tumpang sari. Jadi satu lahan ini, satu bedengan ini bisa ditanam 2 ataupun 3 jenis sayuran sekaligus. Jadi bapak petani panennya itu nggak sekali panen habis, nggak. Jadi setelah panen bawang, dia akan panen tomat. Setelah panen tomat, dia akan panen sayuran lain yang dia tanam dalam satu bedengan ini 2 atau 3 jenis sayuran seperti itu. Oke, kita jalan lagi ke sini. Banyak sekali nih di sini. Ada tomatnya juga, ini masih hijau juga. Nah ini tomat hijau. Ini bagus juga karena mengandung vitamin C ya kalau tomat itu. Seperti buah-buahan, tapi tomat itu termasuk sayuran juga. Ada kacang-kacangan juga, dan di setiap lahan pasti akan ada moal. Moalnya ini ya tetap akan ada moal di setiap lahan. Kenapa di setiap lahan harus ada moal? Karena untuk mengasih makanan ke sayurannya seperti itu. Ada juga bayam merah di sini, bayam merah. Nah, ini kok bayam merahnya gede gini ya? Nah, ini sengaja sama bapak petani, bayam merah ini dijadikan untuk pembibitan nantinya. Nah dari bayam merah ini akan keluar seperti ini. Nah ini nanti akan tumbuh terus dan akan mengering biasanya. Nah ini akan diambil untuk dijadikan benih baru nantinya disemai di rumah bayi tanaman atau di panagan nanti ya sama bapak petani seperti itu. Nah ini selain bayam juga ada wortel yang di sana itu berkisar 2 bulan, tapi kalau yang di sini baru sekitar 2 minggu atau 3 minggu nih. Ini karena baru tanam, ini baru satu, ini paling berapa senti, ada 3 sentian. Ini baru tanam banget. Cara menanamnya ditabur aja terus akan tumbuh terus gede sampai 3 bulan baru bisa dipanen seperti itu ya. Oke baik adik-adik, kita akan lanjut. Habis ini kita ke ternak. Karena kita akan ngasih makan domba ya, karena domba juga butuh makan. Oke adik-adik, yuk kita lihat sebelah sana dombanya. Baik, kita akan masuk ke area kandang. Di sini kita akan ngasih makan ternak. Kita akan ngasih makan ternak. Di sini ada hewannya apa aja. Di sini ada domba dan ada angsa atau entog ya, kalau orang-orang Sunda bilangnya. Nah, kita masuk sini. Nah, kita lihat
Di sini ada dombanya. Di sini siapa yang tahu makanan dombanya apa? Adik-adik pasti juga sudah pada tahu ya. Umbe ternyata ya, bukan domba, tapi domba umbe sama-sama suaranya. Ini makanan dombanya sama Bapak Petani biasanya sama rumput hijau seperti ini. Ini kita kasih makannya seperti ini. Dia tinggal gulung aja seperti ini. Lalu kita kasih makan seperti ini di sini ataupun di sini. Nah, ini kita kasih makan seperti ini. Ini domba jantan. Yang kita kasih makan ini domba jantan. Ciri-cirinya ada tanduknya. Kalau domba betina yang nggak ada tanduknya, betul ya. Nah, domba ini jenis binatang mamalia karena dia melahirkan ya. Beda dengan angsa atau bebek. Dia berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, ini sudah dikasih makan dari tadi juga. Nih, ini masih rampus juga ya. Nah, kita akan kasih makan yang betina ya. Kita akan kasih makan yang jantan sudah, yang kita akan kasih makan yang betina. Betina sudah memanggil kita, kayaknya minta makan nih. Ini yang betina, ini yang betina nih. Ini yang betina, lihat tidak ada tanduknya ya, tidak ada tanduknya. Nah, ciri-ciri binatang mamalia, satu selain melahirkan, juga matanya di depan seperti ini ya. Terus berkaki 4. Nah, ini anaknya juga ada di sini. Ini ada yang kembar namanya Ocan-Ocin. Anak kambingnya atau anak dombanya. Ini yang paling kecil. Nah, ini betina semua. Di kandang ini betina semua, di kandang sana jantan semua. Oke, adik-adik, kita lanjut ke tempat yang lain karena kita sudah ngasih makan ternak. Kita akan lanjut. Nah, ini sini angsa kita tidak kasih makan ya, karena angsa itu makanannya dedak ataupun nasi yang kita nggak makan, yang nggak habis bisa dikasih makan ke angsa ini ya. Nah, setelah kita dari kandang ternak atau kita sudah ngasih makan ternak, di sini di pinggirnya ada area atau tanaman hidroponik. Adik-adik sudah pada familiar dengan hidroponik ya. Siapa yang tahu hidroponik? Betul, hidroponik adalah cara menanam yang tidak menggunakan media tanah, semuanya menggunakan air. Dan bahan-bahannya itu ada paralon dan semacamnya ya. Ini lihat di sini teman-teman atau adik-adik bisa dilihat. Ini airnya untuk nanti disalurkan ke area hidroponiknya. Dari sini air ini akan diambil, akan disedot ke atas dan dialirkan ke bedengan-bedengan ini. Ini tidak menggunakan tanah, bisa dilihat adik-adik ya. Ini tidak menggunakan tanah, tapi ini menggunakan rockwool. Rockwool itu tugasnya untuk menyerap air. Rockwool, nah bisa kita cabut dulu sebentar. Nah, ini rockwoolnya adik-adik ya. Ini rockwoolnya kayak busa, tapi ini terbuat dari batu granit yang dipanaskan 1000 derajat. Seperti ini akan menyerap air dan akan ngasih nutrisi terus ke atas ini. Airnya sudah dikasih nutrisi, jadi tidak usah pakai pupuk kandang lagi dimasukkan ke sini, tapi pupuknya dimasukkan ke air yang sebelah sana, ditarik lagi, dialirkan lagi ke sini dan dialirkan lagi ke kolam sebelah sana. Di sini sayurannya juga bermacam-macam, ada lettuce, ada sawi, seperti tanaman-tanaman yang tadi di lahan tanah tadi. Hampir sama, cuma cara menanamnya yang berbeda. Itu dengan cara menanam di lahan tanah, ini dengan cara menanam di hidroponik seperti itu ya. Hasilnya seperti apakah? Hasilnya tetap sama, semuanya bagus karena di sini sayurannya sayuran organik semua. Mau yang di lahan tanah ataupun di lahan organik, tidak menggunakan pestisida dari pabrik. Semuanya pestisida alami ya. Setelah kita dari hidroponik, kita akan lanjut ke kompos karena kompos itu media yang sangat penting untuk tanaman-tanaman di sini ya. Karena kompos itu terbuat dari bahan-bahan alami untuk makanannya sayuran-sayuran yang ada di sini. Kita lihat cara prosesnya atau cara pembuatan dari kompos itu sendiri seperti apa. Kita lihat. Nah, komposnya itu seperti yang sudah kakak jelaskan dari awal tadi. Komposnya itu terbuat dari kotoran hewan. Tadi ada ada kambing atau ada domba, ada rumput-rumput, ada yang seperti ini. Ini komposnya jadinya seperti ini. Nah, kita lihat. Ini komposnya seperti ini. Ini yang sudah 4 bulan atau 3 bulan. Ini sudah siap dikasih ke tanah yang ada di sini biar lebih gembur.
ini terbuat dari kotoran hewan, tapi saat kita ambil seperti ini dan kita cium, itu tidak tercium bau kotoran hewannya, tapi ini tuh tercium bau hanya bau tumbuhan yang sudah dibusukan seperti itu. Ini udah bagus sekali buat tanaman ya, buat tanahnya juga biar lebih gembur. Nah, ini yang sudah siap kita ke lahan. Setelah dari kompos, kita akan menuju ke aquaponik. Adik-adik, tadi kakak sudah jelaskan tentang hidroponik, sekarang kakak akan jelaskan tentang aquaponik. Apa itu aquaponik? Mari kita lihat, kita ke tempatnya ya. Tapi sebelum kita ke aquaponik sebelah sana, kita lihat di sebelah sini. Di sini ada rumahnya bayi-bayi tanaman untuk dimasukkan ke hidroponik ataupun ke aquaponik. Di sini ada hantu, ada macam-macam sayuran ya, ada juga pakcoy dan semacamnya. Di sini ditanam dulu seperti ini, baru sudah mulai tumbuh, baru ditanam di aquaponik sebelah sana. Nah, kita akan masuk ke sebelah sini. Di sini juga kita akan lihat proses-proses dari aquaponik itu sendiri ya. Nah, di sini area aquaponik. Di sini ada akang yang lagi membuat atau mempersiapkan bahan-bahannya ataupun medianya untuk ditanam di aquaponik. Nah, di sini bisa kita lihat, di sini ada rock wall yang tadi saya jelaskan di hidroponik. Ini ada rock wall seperti busa ya. Nah, kalau yang ini busa. Ini fungsinya sama untuk menyimpan benih sayuran di sini ya, seperti itu. Nah, caranya seperti ini. Rock wall ini dimasukkan benih sayuran seperti ini. Nah, seperti ini dicapit seperti ini. Oke. Habis dari sini baru dimasukkan atau ditanam di area sebelah sini. Ini dengan teman-temannya. Nah, seperti ini dan dikasih air biar ke sana. Ini kayak ini lagi proses menyimpan benih dari sayuran ini, sayuran ini disimpan di areanya. Seperti itu dipasang-pasang seperti itu, dirapi-rapi biar dia tumbuh menjadi besar. Ini area aquaponik yang mininya, tapi fungsinya sama. Ikannya bisa kita lihat nih dari sini. Ikannya bisa kita lihat. Di sini tanamannya juga sama, sistemnya juga sama. Kalau masuk gimana kan? Masuk juga bisa. Kalau mau masuk, kita masuk. Di sini kita masuk. Areanya hampir sama. Cara menanamnya juga hampir sama seperti ini. Tadi sama juga seperti hidroponik ya. Aquaponik dan hidroponik sama nih. Tadi ada takwalnya juga sama seperti ini. Takwal dibelah, tempelkan sayurannya, disimpan di air mengalir. Nah, air mengalir ini air yang sudah ada makanannya. Makanannya dari mana? Makanannya dari kotoran hewan sebelah sana, ikan. Yang dari sini hamanya yang dia ada di sini ke bawah air dan dimakan lagi sama hewan. Jadi simbiosis mutualisme. Kita lihat sebelah sini ada ikannya. Biar kita lihat ya. Ini selain sayuran juga ada buah-buahan nih. Ternyata kalau di sini ada strawberry. Strawberry juga bisa seperti sini, bisa hidroponik, bisa aquaponik. Nah, ikannya kelihatan di sini, coba adik-adik ya. Di dalam sini ada ikannya. Ada ikan emas ataupun nila di dalamnya. Nah, di situ warnanya hitam, mungkin adik bisa dilihat. Nah, sebelah sini lebih kelihatan, lebih gede ya. Adik-adik ya, ikannya banyak. Karena ikan ini mengeluarkan kotoran. Nah, kotorannya itu kalau tidak disalurkan akan menjadi racun buat ikannya itu sendiri ya. Jadi sistem aquaponik adalah menyalurkan kotoran-kotorannya ini untuk dijadikan makanan dari sayuran atau tumbuhan-tumbuhan itu sendiri ya. Jadi simbiosis mutualisme. Adik tadi sudah lihat juga ya aquaponik yang versi mininya hampir sama semua, ikannya juga kelihatan ya. Habis ini kita akan menanam tadi banyak sayuran. Nah, cara menanamnya seperti apa dan sayuran apa yang kita akan tanam, kita akan lihat sebelah sana ya. Di sini juga banyak sayuran-sayuran nih, luas sekali area di Tani Kota ini. Siap, kita akan menanam hari ini. Gitu. Jadi kita akan menanam, tapi sebelum menanam kita akan ngambil dulu nih
benih-benih tanamannya. Kita akan masuk ke rumah bayi tanaman. Rumah bayi tanamannya di mana? Rumah bayi tanamannya ada di sebelah sana. Yuk kita masuk, kita ikutin. Karena kita akan ngambil dulu sebelum kita menanam. Ini lahan-lahan yang akan kita tanami ya. Sebelah kanan dan sebelah kiri. Kita akan masuk ke sini. Ini rumah bayi tanaman. Baik, seperti ini. Selamat datang di rumah bayi tanaman. Jadi ya. Atau ini bahasa Sundanya ini panagan ya. Panagan bahasa Sundanya. Nah, bayi tanamannya seperti apa? Bayi tanamannya ada di sini. Nah, di sini ada selada nih. Ada selada. Ini yang sudah siap ditanam. Daunnya udah lebih dari 3. Ini malah ada 6 ya. Ini sudah siap ditanam. Kita akan bawa 2 sayuran biar kita bisa menanam. Oke. Nah, kalau yang kecil ini yang belum bisa ditanam, ini baru 2 daun, tidak bisa ditanam ya. Baik. Ya, kita akan mulai menanam 2 sayuran ini. Nah, cara menanamnya seperti apa? Oke, cara menanamnya. Cara menanamnya mudah saja adik-adik ya. Pertama adik-adik harus jongkok dulu karena biar menanamnya biar enak nih. Jongkok dulu. Ini lahan ini sudah ditanami sayuran, tapi kita boleh menanam lagi karena ini jenis menanam tumpang sari. Seperti apa cara menanamnya? Simpel saja. Cukup 2 jari ini diacungkan, lalu ditusukkan ke tanah seperti ini. Dikasih lubang. Oke, sudah dikasih lubang. Semuanya dimasukkan, tapi jangan sampai tenggelam ya. Cukup seperti ini. Nah, tingginya seperti ini, lalu ditutup kembali. Sip. Ah, seperti ini. Adik-adik sudah berhasil menanam. Ayo kita lihat sekarang lagi proses panen wortel. Sudah menanam sayuran, nah kita akan proses cara memanen wortelnya itu sendiri ya. Nih, wortel yang sudah siap dipanen seperti ini. Tumbuhnya gede-gede nih. Nah, ini wortel-wortel yang sudah siap dipanen ya. Kita cara panennya seperti apa? Tinggal seperti ini adik-adik ya. Nah, ini wortelnya kita pegang dengan 2 tangan kita seperti ini. Hitungan ketiga kita tarik ke atas bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Nah, ada wortelnya, ada. Kita goyang-goyang biar tanahnya turun. Kalau sudah, kita boleh simpan seperti ini. Kita ambil lagi wortelnya. Kita ambil lagi wortelnya yang sebelah sini. Seperti apa lagi? Caranya seperti tadi ya. Cukup seperti ini, pegang, tarik lagi ke atas. Nah, ya. Disimpan lagi seperti ini. Tarik lagi nih. Mudah-mudahan ada yang gede ya. 1, 2, 3. Ah, sip seperti ini. Oke. Oke adik-adik, semuanya perjalanan kita untuk menjadi petani dan petualang sudah beres, sudah berakhir. Semoga kita dipertemukan kembali ya. Sampai ketemu lagi di acara selanjutnya atau di kesempatan selanjutnya. Terima kasih.